Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah di pagi yang baik. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih banyak buat sepanjang malam Tuhan beri kepada kami. Kami boleh beristirahat. Dan hari ini kami boleh dibangunkan dengan kekuatan baru. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menolong kami agar kami mengerti maksud Tuhan. Kami mendapat kekuatan baru. Dan sepanjang aktivitas kami diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, tema kita pagi ini adalah orang benar, orang sabar. Ya, tidak semua orang sabar adalah orang benar. Tetapi orang benar seharusnya sabar. Saudara sekalian, ada banyak orang bernama Sabar. Pak Sabar, Mas Sabar, Kak Sabar, Dek Sabar, Pak Le Sabar, Pak D Sabar, dan masih banyak lagi nama yang memang artinya bagus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar itu artinya tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Ini semua adalah sifat yang berkualitas. Saudaraku, pada kesempatan ini kita berbicara mengenai kesabaran. Ini adalah satu kualitas hidup yang sangat penting di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai orang benar. Dalam dunia yang serba cepat, serba instan ini, kita diminta untuk sabar, saudaraku. Ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, ujian, kita dituntut untuk memiliki kesabaran. Sebab di zaman yang instan, banyak orang tidak sabar. Itu sebabnya disebut zaman instan, serba cepat. Tidak mau menunggu. Menunggu atau sabar adalah hal yang sangat tidak disukai. Tetapi kita melihat lewat firman Allah, saudaraku, kita harus belajar sebagai orang benar yang adalah orang sabar. Kata sabar ini sering menjadi ungkapan yang kita dengar atau kita ucapkan atau orang mengucapkan kepada kita ketika kita menghadapi masalah. Bahkan mungkin saudara sendiri pernah menyampaikan, menasihati orang, sabar ya. Sabar, jangan putus asa. Udah sabar, maju terus. Sabar, semangat. Jadi kita memberi dorongan, ya. Sabar, Tuhan pasti tolong. Kamu pasti bisa, ayo sabar, dan lain-lain. Saudara, sabar membuat kita bisa menerima segala tantangan, ujian dengan tenang dan tabah tanpa mengeluh tentunya. Tuhan mengajarkan kita untuk sabar dan mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi, kondisi yang kita hadapi. Saudara, orang benar memiliki kesabaran dari Tuhan. Apa sebenarnya kesabaran? Mengapa kesabaran itu penting di dalam kehidupan kita? Saudara, kesabaran adalah sikap hati yang mempengaruhi pola pikir, suatu keadaan mental dan spiritual dari seseorang yang memungkinkan orang itu untuk tetap tenang, tabah, teguh, kuat, tekun dalam menghadapi segala situasi yang sulit yang dia alami dalam hidupnya. Saudara, kesabaran ini membuat kita mampu menghadapi keterbatasan kita, kegagalan, bahkan kita bertahan walaupun kita sedang dalam penantian yang lama. Ini bukan semata-mata kekuatan diri kita sendiri, saudara-saudara, tetapi kesabaran ini adalah merupakan hubungan dari kedekatan kita dengan Tuhan tentunya. Kesabaran mengajarkan kita untuk menunggu waktu Tuhan yang tepat. Bukan waktu kita, bukan waktu Anda, tetapi waktu Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan memiliki keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan itu terlibat dan ada di dalam segala situasi kehidupan kita. Saudara, seberapa pentingnya kalau kita berbicara mengenai kesabaran? Tema kita orang benar, orang sabar. Seberapa pentingnya sih kesabaran itu dalam hidup kita? Saudara, kesabaran tadi sudah saya sebutkan
Kesabaran membuat kita mampu mengatasi ujian dan cobaan. Orang benar, saudara dan saya, tidak lepas dari yang namanya cobaan atau ujian itu. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kata kemalangan ini, saudara, menunjukkan suatu bentuk ujian atau cobaan yang kita hadapi sebagai orang benar. Dan firman Tuhan berkata, kemalangan kita itu banyak. Kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi firman Allah berkata bahwa Tuhan pasti melepaskan. Jadi walaupun orang benar itu kemalangannya banyak, tapi firman Tuhan di dalam ayat ini kita beri highlight bahwa Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Itu sebabnya orang benar, orang sabar. Sabar menunggu, mengatasi ujian. Masa-masa menantikan kelepasan dari Tuhan itulah dibutuhkan kesabaran dari saudara dan saya. Mazmur 27 ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Proses menanti membutuhkan kesabaran, saudaraku. Kesabaran memungkinkan kita teguh dalam iman dan menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Membuat kita percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita kekuatan pertolongannya untuk melewati semua proses kehidupan yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Saudara, kalau berbicara mengenai kesabaran, kita perlu mengingat Ayub. Saudaraku, orang benar, orang sabar. Ayub dalam pasal 1, Tuhan memberi deskripsi mengenai Ayub, yaitu Ayub seorang yang benar. Dan itu terbukti di dalam kesabaran Ayub yang luar biasa. Dia contoh yang patut kita teladani. Meskipun dia mengalami penderitaan yang sangat hebat. Hartanya hilang, ke-10 anaknya meninggal, bahkan kemudian penyakit menyerang Ayub. Semua habis, harta habis, kesehatan habis. Ada orang berkata kalau uang habis, yang penting sehat, bisa kerja. Walaupun susah payah bisa makan, dapat uang. Tapi harta habis, uang habis, kesehatan pun habis. Dia tidak bisa bekerja. Saudara, ini masa yang sangat sulit. Tetapi kita lihat meskipun alami penderitaan yang hebat, dia bertahan dan mempercayai Tuhan. Akhirnya Tuhan memulihkan segala sesuatu untuk Ayub. Dan Tuhan memberkati hidup Ayub dengan berlipat kali ganda. Kita sudah tahu cerita itu, saudaraku. Bahwa dia mendapatkan anak-anak yang sangat cantik yang diberkati Tuhan. Bahkan kekayaannya Tuhan ganti 2 kali lipat dari semula. Orang benar, orang sabar. Ketika sabar membuat kita mampu atasi ujian dan cobaan. Saudaraku, Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ayub seperti pahlawan yang menguasai dirinya. Mengalahkan rasa takut. Mengalahkan rasa putus asa dan kecewa. Dia menguasai dirinya. Dia mendisiplinkan dirinya di dalam menghadapi perjuangan iman. Dan Ayub mampu, saudaraku. Kesabaran Ayub yang dia miliki itu membantu dia untuk tetap teguh dalam iman. Bahkan menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Dan berharap kepada janji-janji Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berdusta. Kesabaran Ayub berbuahkan hasil. Ayub diberkati 2 kali lipat. Saudaraku, kita juga ingat bagaimana Abraham tidak ada dasar untuk berharap. Tapi Abraham sabar menunggu waktu Tuhan. 25 tahun sampai dia mendapatkan seorang anak. Di dalam Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudaraku, ketika kita bersabar hadapi cobaan, kita sedang
mengembangkan otot-otot iman manusia batinia kita, kepercayaan kita itu menjadi kuat, bertumbuh di dalam kerohanian yang kuat, iman yang kuat kepada Tuhan. Ketika kita bersabar di dalam ujian, cobaan, dan tantangan. Kesabaran membuat kerohanian kita bertumbuh, saudaraku. Khususnya ketika kita sedang menunggu jawaban doa. Apakah ada di antara kita sedang menunggu jawaban doa? Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin sudah setahun, bahkan lebih, saudara sedang menantikan jawaban doa. Saudara sekalian, kesabaran dibutuhkan. Kesabaran sangat dibutuhkan sampai kita menikmati janji Tuhan. Kesabaran mendewasakan karakter orang benar. Kesabaran membuat kita mengatasi ketidakpastian. Kesabaran membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, kenapa kesabaran itu penting? Karena membuat kita mampu atasi ujian dan cobaan. Sampai kita alami kemenangan, kelepasan dari Tuhan. Dan saudara jangan lupa, kesabaran pun dibutuhkan agar kehidupan kita sebagai orang benar itu berdampak dalam hubungan kita dengan sesama. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesabaran itu diperlukan dalam membangun hubungan yang baik, tentu saja dengan Tuhan maupun juga dengan sesama kita, keluarga, anggota gereja, sahabat, teman-teman kita. Terkadang mungkin kita menghadapi kesulitan di dalam berhadapan dengan orang-orang dengan karakter-karakter tertentu. Ya, orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita atau orang-orang yang memang memiliki kelemahan dari segi kepribadiannya. Untuk hidup berdampingan dengan mereka tentu dibutuhkan kesabaran. Ekstra kesabaran. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam hubungan ini ketika kita diperhadapkan dengan berbagai banyak perbedaan, berbagai macam perbedaan, maka kesabaran sangat dibutuhkan. Karena kesabaran itu menjadi jembatan antara kita dengan orang lain yang menghubungkan perbedaan-perbedaan itu, yang membuat kita terikat satu dengan yang lainnya. Kita membutuhkan kesabaran. Saudara, dalam rumah ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak-anak. Kita membutuhkan kesabaran sehingga relasi, hubungan itu bisa berjalan dengan baik. Sabar menghadapi kekurangan orang lain. Sabar menghadapi pribadi-pribadi yang berbeda dengan kita, saudara sekalian. Beda suku, beda tradisi, beda kebudayaan, beda adat, beda kebiasaan, beda pemahaman. Itu semua pemicu konflik. Tapi kita harus sabar. Sabar menerima kekurangan orang. Sabar menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Orang benar, orang sabar. Orang benar akan berdampak. Karena dan ketika dia memiliki kesabaran. Berhadapan dengan orang lain. Dan untuk itu, ekstra kesabaran kita perlu minta dari Tuhan, saudaraku. Ya, dengan bersabar, kita dapat mendengarkan orang lain dengan lebih baik, ya. Dengan bersabar, kita dapat memberi dukungan kepada mereka yang lemah. Dengan bersabar, kita bisa menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain melalui kehidupan kita. Saudara, Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darat berlaku bodoh, tetapi orang bijaksana bersabar. Saudara, mudah naik darah, mudah emosi, marah. Marilah kita belajar bersabar. Sebab orang bijaksana itu bersabar. Orang benar, orang sabar. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah
demikian. Saudara-saudara, mari kita jadikan kesabaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Marilah kita mengingat janji-janji Tuhan, kita berserah kepadanya dalam setiap situasi yang kita hadapi. Kita menunggu Tuhan, kita sabar. Tuhan sebenarnya sudah sabar, bahkan kesabaran Tuhan jauh melebihi kesabaran kita. Tuhan sabar menunggu kita datang kembali kepada Dia. Dan ketika Dia sedang mengerjakan jawaban doa kita, sabar, tunggu, nantikan Tuhan. Dalam kesabaran kita menemukan kekuatan, harapan, dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kalau saudara rindu menjadi orang sabar, maka ingatlah bahwa kesabaran adalah anugerah yang dapat kita terima dari Roh Kudus dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Saudara, kesabaran adalah buah roh. Karena orang benar adalah orang yang sabar. Karena Roh Kudus memberi kemampuan kepada dia. Roh Kudus melengkapi dia menjadi orang yang sabar. Jadilah orang yang sabar dalam menghadapi ujian hidup ini. Jadilah orang yang sabar dalam menjalin hubungan relasi dengan sesama sehingga kita berdampak menjadi garam dan terang dunia. Sabarlah di dalam menjalani kehendak Allah dalam hidup kita dengan sukacita. Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan memberikan kepada kita kesabaran yang kita perlukan di dalam hidup ini. Kesabaran selalu berbuahkan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman Allah yang kami dengar. Hamba-Mu sudah menyampaikan dengan sederhana. Tetapi Roh-Mu akan terus berbicara. Menjelaskan kepada setiap kami. Kepada seluruh sidang jemaat, kepada siapapun yang mendengarkan pemberitaan firman di pagi yang baik ini. Benahi kehidupan kami Bapa. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah buah roh kesabaran itu ada di dalam kami. Sehingga kami kuat di dalam menghadapi proses kehidupan. Ujian, tantangan, masalah, cobaan yang kami lewati. Kami bertahan di dalamnya. Karena kami punya kekuatan. Kami bersabar di kaki Tuhan. Bahkan ketika kami berhadapan dengan orang lain, kami pun memiliki kesabaran. Sebagaimana Engkau sabar terhadap kami, maka kasih-Mu membuat kami bersabar kepada orang lain. Roh Kudus tolong kami, bantu kami Tuhan. Karakter-karakter yang buruk diubah di dalam nama Yesus. Menjadi karakter yang diberkati dan memberkati. Sehingga nama-Mu dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih, kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Dan Engkau memberikan kesabaran di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Bapa. Berkati pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, keluarga, kesehatan mereka dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan jamah sembuh dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang dalam belenggu dosa beri kelepasan kemerdekaan dalam nama Yesus. Tuhan tolong Bapa. Terima kasih. Berkati gembala, staf gembala, hamba-hamba Tuhan diaken, aktivis seluruh pelayan, jemaat dari yang terkecil sampai yang tertua. Kuat sehat di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Presiden Joko Widodo, jajaran menteri kabinet yang ada. Lembaga tinggi negara, tertinggi negara diberkati, dijaga oleh Tuhan. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, terima kasih. Mengucap syukur untuk hari ini. Cukupkan semua yang kami perlukan. Makan, minum, pakaian, dan semua keperluan kami. Engkau Allah sumber segala-galanya. Mengampuni salah dosa kami sekiranya ada. Dan kami akan kembali beraktivitas. Sertailah kami sepanjang hari ini. Dan kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari anaknya Yesus. Persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.